Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tugas kelompok kami yang beranggotakan yaitu saya sendiri, Jiri Roma Anggara, dan Heru Herdiansa dan Bagus Rodatul Firdaus. Kami dari kelas Teknik Elektro angkatan 22A dari Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Teknokrat Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan COP27 2022 SRAM El Sheikh Mesir. Yang pertama itu ada pendahuluan. COP27 adalah konferensi para pihak ke-27 dari Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang perubahan iklim. UNFCCC adalah konvensi internasional yang mulai berlaku pada 21 Maret 1994. Konvensi ini dibuka untuk menandatangani pada KTT Bumi di Rio pada tahun 1992. Tujuan dan agenda COP. Tujuan COP27 melanjutkan upaya untuk melaksanakan tujuan Perjanjian Paris 2015 guna membatasi peningkatan suhu global hingga jauh di bawah 2,0 derajat Celcius atas tingkat praindustri dan melanjutkan upaya untuk membatasi peningkatan suhu hingga 1,5 derajat Celcius. Agenda kerjasama mengenai implementasi aksi iklim pada pertanian dan ketahanan pangan. Metrik umum yang digunakan untuk menghitung kesetaraan karbon dioksida dari emisi gas untuk kaca antropogenik menurut sumber dan penyerap implementasi sistem pengamatan ilmu global. Selanjutnya itu ada hasil utama dan kesepakatan yang dicapai. Hasil utama yang dianggap positif dari COP27 adalah disepakati mekanisme pendanaan baru untuk kerugian dan kerusakan, pendanaan loss dan damage kepada negara-negara miskin atau perkembangan yang rentan dan mengalami kerugian akibat perubahan iklim. Selanjutnya itu peran negara berkembang dalam COP. Yang pertama itu tuntutan untuk pendanaan, terus keadilan iklim, keterlibatan dalam negosiasi, terus krisis dan tanggapan. Dampak perubahan iklim yang diperbincangkan di COP, kesehatan masyarakat, kenaikan suhu global, dampak sosial dan ekonomi, perubahan pola curah hujan, kenaikan permukaan laut, krisis energi dan sumber daya, risiko terhadap ketahanan pangan. Selanjutnya itu ada pendanaan iklim dan inisiatif hijau. Pendanaan iklim sangat dibutuhkan oleh negara-negara miskin dan berkembang dalam menghadapi perubahan iklim setiap tahunnya. Diperkirakan sekitar 2 triliun atau 1,75 triliun yang dibutuhkan pada tahun 2030 dalam rangka beralih dari bahan bakar fosil berinvestasi dalam energi terbarukan dan teknologi rendah karbon lainnya dan upaya lainnya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca serta mengatasi dampak dan kerusakan akibat cuaca ekstrim. Selanjutnya itu ada inovasi teknologi untuk mitigasi perubahan iklim. Yang pertama itu ada energi terbarukan, terus efisien energi, transportasi berkelanjutan, pertanian berkelanjutan, pengelolaan limbah, inovasi dalam kebijakan. Selanjutnya itu ada isu energi dan transaksi di COP. Isu energi dan transisi energi di COP
perpecahan dalam komitmen energi. Terdapat perbedaan pendapat antara negara maju dan negara berkembang tentang pengurangan batu bara. Terus yang kedua itu ada komitmen global. COP27 juga membahas pentingnya komitmen global untuk mengurangi emisi dan menjaga suhu global di bawah 1,5 Celcius. Terus yang ketiga itu ada transisi energi. COP27 menekankan pentingnya mempercepat transisi energi menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan dan rentan karbon. Terus yang keempat itu ada dukungan untuk negara berkembang. Contoh dukungan untuk negara berkembang yaitu adalah pembiayaan untuk teknologi supaya bisa beradaptasi dengan konteks perubahan iklim. Adaptasi terhadap perubahan iklim, tujuan adaptasi global, tujuan ini mencangkup pengembangan strategi dan kebijakan yang dapat membantu negara-negara terutama yang rentan untuk beradaptasi dengan perubahan yang sudah terjadi dan yang akan datang. Terus yang kedua itu ada keterlibatan multilateral. Negara-negara diharapkan untuk bekerja sama dalam berbagi pengetahuan, teknologi, dan sumber daya untuk meningkatkan kapasitas adaptasi di suhu dunia. Terus yang ketiga itu ada komitmen pembiayaan. Negara Uni Eropa berkomitmen untuk menyediakan dana yang signifikan untuk membantu negara-negara membatasi eh, tantangan yang dihadapi akibat perubahan iklim. Terus yang keempat itu adalah strategi komunikasi. Strategi komunikasi yang efektif juga diperlukan untuk memastikan bahwa semua negara memahami pentingnya adaptasi. Negara dapat berkontribusi dalam upaya globalisasi. Ini termasuk mengedukasi masyarakat tentang risiko perubahan iklim dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk beradaptasi. Nah, selanjutnya itu ada partisipasi masyarakat sipil di dalam COP. Yang pertama itu ada adopsi dan pengaruh. Masyarakat sipil internasional telah mencapai kapasitas yang signifikan untuk memberikan pengaruh dalam perjuangan melawan perubahan iklim. Terus ada keterlibatan dalam proses negosiasi. Masyarakat sipil berperan aktif dalam proses negosiasi di COP, memberikan masukan dan perspektif yang penting mengenai isu-isu yang dihadapi. Selanjutnya itu ada pemantauan dan laporan kemajuan negara. Pemantauan dan laporan kemajuan negara dalam konteks perubahan iklim dan berkelanjutan pertanian adalah aspek penting untuk memastikan bahwa negara-negara memenuhi komitmen mereka terhadap perjanjian internasional seperti Perjanjian Paris serta mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. SDGs berikut adalah beberapa elemen-elemen kunci dalam pemantauan dan laporan kemajuan negara. Pemantauan dan laporan kemajuan negara yang pertama itu adalah pengumpulan data, indikator kinerja, dan laporan nasional. Dampak COP terhadap kebijakan lingkungan di negara anggota. Dampak konversi pada pihak COP terhadap kebijakan lingkungan di negara anggota dapat dilihat dari beberapa aspek penting. Peningkatan komitmen internasional. COP sering menghasilkan kesepakatan internasional yang mendorong negara anggota untuk meningkatkan komitmen mereka terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca dan perlindungan lingkungan. Pengembangan kebijakan nasional. Negara anggota biasanya merespon hasil COP dengan mengembangkan atau memperbarui kebijakan lingkungan nasional. Ini termasuk pengaruh yang lebih ketat mengenai emisi industri,
pengelolaan sumber daya alam dan pelindungan keanekaragaman hayati. Kesepakatan internasional dan protokol yang dihasilkan. Kesepakatan SAM LC 2022 hasil dari COP27. Kesepakatan ini berfokus pada kompensasi untuk kerugian dan kerusakan akibat perubahan iklim serta peningkatan dana untuk adaptasi perubahan iklim. Ini mencerminkan pengakuan terhadap dampak yang tidak dapat dihindari dan perubahan iklim, terutama bagi negara-negara eh, berpendapatan rendah. Terus selanjutnya itu ada keterkaitan COP dengan agenda pembangunan keberlanjutan. Tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs Agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan mencapai 17 tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs yang saling terkait di mana perubahan iklim merupakan tantangan utama yang mempengaruhi pencapaian hampir semua tujuan tersebut, terutama SDG 13 tindakan terhadap perubahan iklim. Selanjutnya itu ada inovasi dan teknologi. COP mendorong inovasi dan transfer teknologi yang diperlukan untuk mengatasi tantangan perubahan iklim. Ini sejalan dengan SDG 9, industri, inovasi, dan infrastruktur yang menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan inovasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang in, inklusif dan berkelanjutan. Selanjutnya itu ada tantangan dan hambatan dalam negosiasi. Dalam konteks negosiasi internasional terkait perubahan iklim seperti yang terjadi dalam konferensi para pihak COP terhadap berbagai tantangan dan hambatan yang sering dihadapi. Berikut adalah beberapa tantangan dan hambatan utama dalam negosiasi tersebut. Yang pertama itu ada keterbatasan teknologi, perbedaan kepentingan antara negara, pendanaan dan sumber daya, terus kepentingan jangka pendek vs jangka panjang. Nah, ini referensinya, silakan dilihat sendiri, linknya udah ada. Mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan. Kalau ada salah saya mohon maaf. Kalau ada salah kata saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.